Oke, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan smoke dope pada kaca lampu ya, baik itu stop lamp, headlamp atau lain-lain sebagainya. Tapi untuk smoke warna hitam dope seperti gini itu melanggar peraturan atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas saya hanya memenuhi permintaan atau request dari pemilik mobil. Tapi bila kita ngomongin tampilan, memang smoke warna dope seperti gini terlihat keren ya, terlihat gentle, garang. Yang sering kita jumpai untuk smoke seperti gini biasanya memakai stiker ya, baik itu stiker mengkilap atau ngedop. Cuman untuk stiker memang ketahanannya kurang ya, terutama pada bagian lekukan. Cuman untuk pecinta permanen sepertinya cat seperti gini adalah alternatif terbaik. Baiklah, langsung saja kepada bahan-bahan yang perlu kita siapkan jika kita ingin mengaplikasikan smoke dope seperti gini pada kaca lampu. Di sini saya memakai clear Bilcode 8200 untuk clear dope-nya dengan perbandingan campuran 4:1 ya, jadi 4 clear 1 pengering. Dan untuk tinernya di sini saya memakai 2 thinner dulu, jadi 4 1 2 thinner. Karena untuk tambahan selanjutnya adalah pada warna hitam ya, jadi warna hitamnya ini tidak saya semprot sendiri, namun saya langsung campurkan dengan clear dope-nya. Di sini saya mengapa mencampurkan langsung warna hitamnya dengan clear dope, karena supaya kita lebih gampang untuk mengontrol dari ketransparanan warna yang dihasilkannya ya. Jadi semisal kita menyemprotkan warna hitamnya ini sendiri tanpa kita campurkan dengan clear dope, tentunya akan sulit mengontrol dari ketebalan atau ketipisan dari hasil smoke yang akan nanti dihasilkan. Untuk cat hitam yang dicampurkan pada clearnya ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dari selera masing-masing. Kalau bisa jangan sampai melebihi dari jumlah clear yang ada. Maksudnya semisal perbandingan clearnya ini 4, terus hardenernya 1, thinnernya kita pakai 2 dulu. Untuk catnya ini kita bisa memakai 1 atau 2, jadi 4, 1 hardener, mungkin 2 cat dan 2 thinner. Karena untuk smoke ini memang memerlukan clear yang agak encer ya, supaya gampang atau mudah mengontrol tingkat transparan warna yang nanti akan dihasilkannya. Untuk prosesnya, sebelumnya media lampu ini kita cuci dulu dengan air dan sabun sampai dengan bersih. Kemudian kita bisa lanjut dengan mengamplasnya dengan amplas grade. Kebetulan di sini yang saya pakai adalah grade amplas 2000 yang bekas ya, jadi cukup halus banget, jangan sampai terlalu kasar-kasar. Selanjutnya kita lakukan pembersihan dengan silikon remover atau degreaser ya, supaya ini antisipasi ataupun juga mencegah jika mungkin ada oli atau bekas oli ataupun bekas-bekas debu yang nanti membahayakan pada proses pengecetan ya. Karena untuk kaca lampu ini sedikit debu saja atau mungkin sedikit oli saja, jika ada terjadi kesalahan ketika kita menyemprotkan akan sangat terlihat banget karena medianya transparan. Untuk silikon remover atau degreaser ini bisa diaplikasikan pada besi, aluminium, fiber dan plastik ya. Makanya untuk kaca lampu ini juga saya aplikasikan degreaser untuk mencegah terjadinya mungkin kotoran yang bisa menghambat pada proses penyemukan kita kali ini. Setelah kering, kita bisa langsung menyemprotkan hanya angin saja pada media lampu untuk mencegah sisa-sisa debu yang mungkin masih menempel pada media lampunya. Selanjutnya kita bisa langsung sudah mengaplikasikan clear coat yang sudah kita campur dengan cat hitam tadi. Jika mungkin ketebalan warna yang dihasilkannya ini kurang, kawan-kawan nggak perlu khawatir. Nanti kita bisa lapis kedua setelah clear ini kita jeda ya, kita jeda kemungkinan 5 hingga 10 menit pada cuaca yang cerah. Untuk yang pernah saya coba, untuk tipe clear 8200 Bilcode Dove ini memang bisa ya kita aplikasikan 2 layer dengan jeda 5-10 menit pada media yang berbahan mika seperti gini. Jadi media dasarnya bukan cat ya, memang langsung mika. Untuk tips lainnya supaya tingkat kerataan dari keseluruhan lampu ini bisa sama, usahakan ketika kita tadi mengkomposisikan antara clear dope dengan catnya, pastikan campuran itu bisa diaplikasikan pada keseluruhan panel ya. Jadi untuk mengontrol tingkat gelap dan terangnya nanti bisa kita buat campuran
di layer yang berikutnya. Contoh semisal pada layer pertama ini kurang gelap, di layer yang keduanya kita bisa menambahkan perbandingan cat warna hitamnya sedikit agak banyak daripada layer yang kedua. Dan tentunya pastikan untuk campuran yang kita buat untuk tahap yang kedua ini juga bisa mencukupi dari keseluruhan media ya, supaya nanti transparan atau tingkat ketebalan dan ketipisannya sama pada keseluruhan media. Untuk tingkat kekeringannya cepat banget, masih sama seperti dengan sifat dari Cleardrop 8200. Jadi ini nggak sampai 30 menit sudah langsung siap dipasang pada cuaca yang cerah. Di rem, coba rem. Oh nyala, sip. Mungkin siang ini yo, kalau malam jelas lah. Nah. Oke. Rem, sip, matikan. Ini untuk hasil setelah kering, dan ini plat nomornya, ini sopir yang punya. Untuk plat nomornya nggak saya blur karena motor ini juga terkenal ya, motor ini atau mobil ini pernah masuk ke Trans 7 pada Misteri Dunia. Jadi kebetulan kemarin tim dari Trans 7 pernah memakai jasa rental dari mobil ini untuk meliput Misteri Dunia di daerah kami. Jadi ini yang punya juga hantu juga ya, 11-12 sama hantu ini yang punya mobil ini. Ya mungkin bagi kawan-kawan yang senang dengan channel-channel berbau mistis atau dunia lain, nanti bisa minta linknya di kolom komentar, saya bagikan. Di situ mobil ini juga akan sering muncul. Oke, sekian dari saya, sedikit tips ini mudah-mudahan bermanfaat dan silakan dicoba. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.